Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa, kita lanjut dalam kajian kita yang kemarin dengan tema koreksi total bacaan Al-Quran dengan tajwid, tartil, dan dibaca pelan-pelan. Kemarin Al-Fatihah sudah sampai ke ayat ke-5 Al-Fatihah. Sekarang yaitu kita lanjut dengan ayat ke-6, yaitu yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Mari kita urai satu persatu dari segi makhraj, dari segi ketartilan bacaan, dan segi kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, huruf hamzah a, yaitu itu termasuk huruf kholqi, huruf yang makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu dari tenggorokan yang paling bawah, ada tengah, ada atas, atau bawah. Yang bawah itu namanya huruf hamzah, letaknya ada dua, termasuk ha. Jadi itu keluarnya bebas, keluar a seperti angin yang bebas seperti ini. Tenggorokan keluar, lewat luar, bebas. Malah waktu masih kecil kita dulu diajari dengan para guru ngaji dengan bacaan tangan dimasukkan a biar hurufnya lepas a, hamzah. Nah, ha, sekarang ha itu juga letaknya di bawah tenggorokan bawah seperti hamzah, tapi bedanya ha ini lebih banyak udara nafas keluar, yang ini paling boros dalam segi pernafasan, karena kalau a lewat tengah longgar, sedangkan ha itu banyak nafas dikeluarkan dari bawah dan masuk lewat tengah dan lewat segi samping-sampingnya sehingga keluar ha. Nah, boros sekali. Tapi bedanya huruf hamzah dengan ha dari segi sifatnya. Kalau ha itu termasuk huruf hamas. Huruf hamas itu yang banyaknya aliran suara yang keluar dan samarnya kedengaran. Ya. Sedang hamzah itu termasuk huruf yang dimasukkan di dalam huruf tertahannya aliran udara. Itu disebut huruf apa yang tertahannya aliran udara? Sidah ya. Sidah itu semua qalqalah itu tertahan semua, makanya berbalik memantul. Huruf qalqalah yang ba jim dal ta qaf itu di samping itu tambah alif, tambah hamzah, tambah ta sama kaf, yaitu huruf yang tertahannya aliran suara. Sedangkan yang huruf qalqalah itu tertahan total sehingga memantul atau ako. Sedangkan kaf sama ta itu termasuk huruf tertahan, huruf sidah, tapi juga ikut juga huruf hamas, huruf yang banyaknya dicirikan dengan banyaknya keluar angin. Ya, jadi itu makanya dia ikut ke situ ada hamzah. Sedangkan hamzah coba kita bayangkan, yuk minu tertahan, yuk minu, nah, tertahan sehingga aliran udara itu tertahan balik. Oke, bedanya begitu. Jadi kita mulai dari ihdi. Nah, sekarang dal itu bayangkan ini gigi di bawah, gigi atas, pangkal gigi, langit, sedang posisinya makhrajnya dal itu sama dengan ta, sama dengan to. Itu letaknya di pangkal gigi ini. Kalau ta, cara membacanya tipis di ujung lidah, ini ujung lidah tipis nyengkut sedikit ta, sehingga dia keluar hamasnya seperti contoh kalimat alimat nafsum ma
taqaddamat wa akharat. Jadi seperti ada triplenya, kalau ibarat sound itu ada triplenya. Ya. Kalau to dal itu, to sama dal itu menutup aliran suara sehingga suara menjadi qalqalah, contohnya yang menutup total. Contohnya angin dari sini mau keluar tidak bisa balik. Sedangkan dal itu ujung dari lidah itu nempel keras ke pangkal lidah, dan kebanyakan bisa kalau kita untuk melatih bisa lewat lidah bawah. Dal yaumiddin, bisa juga ditekuk ke atas yaumiddin untuk latih. Nanti kalau sudah terbiasa asal nekan begini huruf dalnya muncul. Sedangkan to itu punggung dari lidah yang nempel ke langit-langit dan pangkal gigi, sehingga ujungnya itu belok segini sedikit, ya membesar. Sedangkan ta itu tipis dan to itu agak tebal sehingga pangkal lidah itu agak naik. Ya seperti ini, punggung lidah nempel ke langit-langit. Ya seperti ini, di atas pangkal gigi, punggung lidah, punggungnya itu lidah depan ini nempel ke langit-langit dan pangkal gigi, dan posisi pangkal lidah agak naik, sedangkan tak lurus. Nah ini bedanya. Dinasi sod itu bukan monyong. Kalau monyong itu bersiul. Sod itu lidahnya, tempat makhrajnya, tempat keluar hurufnya sama dengan sin. Sedangkan sin itu tipis, lurus ke gigi. Sin dan diawali dengan meringis. Contohnya ini ciri-cirinya. Sin huruf tipis. Makanya huruf sin itu tipis. Sedangkan sod itu hurufnya huruf tebal, termasuk dalam huruf isti'la. Sedangkan sin inilah yang membedakan. Sin itu huruf tipis dan dia mengikuti cara sifatnya itu, kalau keluarnya itu ringan atau disebut istifal. Satunya isti'la, ini yang membedakan. Sedangkan makhrajnya sama dengan sin itu, sod itu dengan cara menempelkan ke langit-langit, dan posisi lidah tipis mutar kini. Jadi keluarnya angin itu lewat sini dari ujungnya gigi atas sama bawah dan ujung dari lidah. Sin juga begitu, keluarnya dari situ, di sini. Jadi shot itu seperti siolan, tapi bukan siul, karena tipisnya aliran udara dari atas ke bawah sampai ke sini. Sedangkan sin aliran udara masih bebas, banyak. Maka shot itu termasuk huruf hamas, huruf safir. Safir itu dicontohkan tajamnya suara karena banyaknya udara yang keluar, seperti siolan, ya tipis seperti seruling, tebal seperti seruling, ya. Sedang huruf sin lurus. Oke. Huruf short itu termasuk huruf apa? Huruf samsiah, makanya harus ditasjid, alif lamnya dilebur. Sirotol, tol. Sudah dikasih tahu tadi, to bedanya sama tak sama dal. Kalau dal itu sering di bawahnya lidah atau di depannya lurus tapi agak melebar, sedangkan to lidahnya punggung. To punggung dari lidah nyentuh ke langit-langit, sehingga ya seperti ini ya. Ini to. Oke, sudah paham masalah to. Alif lam muncul karena
Memnya huruf komariah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, huruf mim. Huruf alif lam tetap muncul karena mimnya huruf komariah. Ingat sekarang huruf mim. Huruf mim itu disebut huruf mim, huruf safatain dari mulut. Tapi ingat, mim, ba sama-sama dari mulut. Dua mulut, dua bibir, mim. Sedangkan mim itu cirinya keluar lewat hidung. Mim itu di bawahnya lam, itu huruf. Tulisannya di bawahnya lam. Lam, mim, nun. Oh, itu nun, mim, ya mim. Mim itu karena mulut tertutup sehingga udara mau keluar nggak bisa, akhirnya naik lewat hidung. Mim, sehingga kalau kita tutup hidung kita nggak bisa bunyi mim, nggak bisa bunyi mim. Oke, yang tadi nun itu huruf hidung juga, huruf khaisum, huruf hidung keluar lewat hidung. Nun di bawahnya lam, lidahnya seperti ini ya. Nun itu huruf nun itu jangan selalu guna, jangan selalu mendengung, tergantung dari keadaan. Makanya cara mendengungkan itu ada 4 macam. Paling sempurna seperti nun, mim, tasydid. Sedangkan yang sempurna, kamilah, itu seperti huruf ifa. Dan seperti ini, ada nun yang kurang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada 4 macam. Jadi nanti kita kajian selanjutnya untuk masalah ini. Dan setelah mim, sin tetap tipis, ingat, mustaqim. Qaf berada di pangkal lidah. Ini lidah. Qaf di pangkalnya sini menutup aliran udara. Bukan menahan aja, kalau menahan itu huruf yang sidah, sedangkan ini juga huruf sidah tapi sampai menutup sehingga kolkolah jadinya. Oke, dari qaf pangkal lidah, jim, ya, mim lagi. Ingat sekarang dari segi kesalahan. Sering terjadi bacaan surat ke-6 sama ke-7 di huruf ro karena pengaruh lagu ketartilan kurang. Contoh, biasanya ro yang depan itu kepanjangan. Ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama panjang, yang kedua langsung siratal ladzina, 2. Sedangkan itu sama-sama 2, harus tartil. Harusnya rohnya sama-sama. Kadang bahkan malah ada satu karena cepat, yang kedua langsung siratal ladzina. Nah, jadi latihlah dulu dengan bacaan yang semestinya. Nah, demikian untuk surat ke-6 ini. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan datang dari kami, dan jangan dipakai apa yang kurang baik, apa yang salah, dan apa yang benar pakailah selalu, karena kita sama-sama menuju kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Saya teringat bacaan Al-Quran yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yang artinya orang-orang yang aku berikan kitab, aku Allah, mereka membaca dengan semestinya, haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. Nah, sekian, mudah-mudahan jadi amalan baik kita, amalan jariah.
Dan kita sampai di sini aja, dan kita lanjutkan nanti semakin fase, semakin mendalam cara mengeluarkan makhraj, dan sampai selesai Al-Fatihah kita lanjut ke Al-Baqarah. Oke, untuk sekarang tinggal satu ayat yang terakhir. Jangan lupa yang tadi yang mat arilu sukun, yang belakang kimnya jangan salah, sama-sama 2, 4, 6 kalau dari depan semua. Terus nggak boleh juga kim atau ki, harus kim, ada ya di tengah. Ingat, ro-nya itu harus sama, makhrajnya dilatih sedikit demi sedikit. Demikianlah dengan ilmu secukupnya dari kami, mudah-mudahan ditambah ilmu bagi kita semua dan ditambah terlatih dalam baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.